Di Jepang saya ngulinya di hotel teman-teman. Yang pasti kerjanya bersihkan kamar hotel dan menggosok WC. Pulpen guys ya, harus pegang pulpen kita. Cia, kayak kantoran aja pegang pulpen. Ngosek WC aja pegang pulpen guys. Assalamualaikum pemirsa, welcome back to my YouTube channel Istri Bule di Irlandia. Baru pulang kerja, selalu. Oh, bawa apa nih kunci? Oh, ke bawah ini. Oh, kuncinya ini ntar aku balikin ya. Sama ini untuk pulpen guys ya, harus pegang pulpen kita. Kayak kantoran aja pegang pulpen. Ngosek WC aja pegang pulpen guys. Untuk ini loh guys, apa? Panas ya. Untuk kan kalau setiap habis cleaning itu kan harus tanda tangan, jadinya nggak kerja kantoran aja tanda tangan, ngosek WC juga tanda tangan guys. Hari ini tuh aku kebetulan ini guys ya, kolaborasi sama Rambu Debbie di Jepang, teman baikku di dunia goib ya guys ya. Nanti link Rambu Debbie aku bakalan taruh di box description ya guys ya. Dia teman baikku di dunia goib, baru jadi YouTuber guys ya. Tolong kalian teman-teman semuanya support dia dan jangan lupa like, komen ya guys ya. Makasih. Tema kami hari ini tuh guys ya, itu pengalaman cerita asal mula kami Rambu Debbie di Jepang dan Istri Bule di Irlandia ngebabu sampai sekarang ya. Tapi tentunya seperti biasa, subscribe dulu channel aku yang belum, Istri Bule di Irlandia, aktifkan notifikasinya dengan menekan bel. Kalau kalian suka video aku silahkan klik thumbs up. Kalau bagi kalian video aku ini bermanfaat, silahkan kalian share video aku ke semua sosial media yang kalian punya guys. Dan enjoy. Everybody shake it baby. Jadi itu guys ya, pertama ya guys ya, asal mulanya itu aku pertama kerja ngebabunya itu di embroidery ya, maksudnya di tukang bordir ini guys ya, tukang bordir ya. Jadinya aku jadi operator mesin bordir gitu guys ya, itu di Kilkenny. Dan itu pun dulu aku masih statusnya kalau kerja aku ilegal, jangan ditiru ya teman-teman ya. Itu nggak boleh sebenarnya, makanya aku ditentang sama dikeroyok ya. Maksudnya dikerubutin aku sama suami, sama ipar, sama mertua. Maksudnya mereka baik gitu loh guys ya, karena aku kan belum ada visa, itu nggak boleh kerja, tapi akunya aja ngeyel ya, aku aja ngeyel. Katanya aku bismillah selamat, di sini nggak ada bismillah selamat kata suami. Nggak, maksudnya nggak bisa begitu, kalau sudah ketahuan kamu bakalan ditendang dari Irlandia gitu, dan nggak boleh masuk Irlandia lagi. Oh ya, khawatir juga pada waktu itu kan ya, makanya mertua sama ipar sama suami nggak setuju aku kerja kan, karena belum ada surat-surat. Nanti kalau sudah ada surat, kalau mau kerja silahkan aja kata suamiku, karena kalau kamu bosen silahkan kerja. Sebenarnya sih aku sama suamiku nggak boleh kerja guys, karena kan anak kami kan banyak ya. Jadi kan aku itu di rumah aja ngurusin anak-anak 4 itu aja udah sibuk bagi suamiku ya, ngapain harus kerja lagi. Cuman akunya aja guys, aku ini memang wanita wanita masa kini guys, wanita masa kini ya, senang kerja aku guys, senang aku itu, maksudnya pegang duit semau gue gitu loh, mau aku buang, mau aku bakar, mau aku lempar, mau aku kasih siapa aja terserah aku. Itu aku guys ya. Jadinya mungkin beda ya, namanya orang beda-beda, everybody different, seperti itu ya guys ya. Ya kan bosku itu terima aku kerja karena dia dulu pernah order sampel waktu aku masih punya usaha garment di Bali ya guys ya. Jadinya kita udah kenal. Makanya pada saat dia tahu aku ada di Irlandia, dia kasih aku kerjaan kan. Kayaknya maksudnya pekerjaan ini cocok buat aku lah, di bidang fashion lah maksudnya ya. Mesin-mesin dan ini ya guys ya, embroidery dan semacam itulah ya. Tapi setelah itu dia gajiannya itu pertama cash. Setelah 1 bulan dia kan nggak berani ngasih gaji lebih dari 1 bulan kan guys. Aku ditanyain rekeningnya, aku bilang rekeningku belum jadi. Akhirnya dia tanya kan, oh coba Yuki lihat suratmu. Akhirnya dia nanyain surat. Di sana di surat visanya aku itu, aku nggak boleh kerja, nggak boleh nyetir sampai aku keluar visaku. Akhirnya, oh sorry Yuki, ternyata nggak bisa ternyata ya. Tak pikir kamu karena suaminya orang Irlandia boleh kerja walaupun nggak punya visa. Pikirnya begitu, apa ngapain butuh visa wong aku suaminya orang Irlandia begitu. Setelah lihat suratku baru dia akhirnya aku dibawa ke konsultan ya guys ya. Pokoknya itu orang penting lah ya, kayak kalau pokoknya orang kayak DPR, pokoknya orang itulah guys ya, konsulat apa seperti itulah ya.
pokoknya orang terkenal di Kilkenny, anunya pemerintahan ya guys ya. Terus dia alasan dia nggak ngasih tahu kalau aku udah kerja kan nggak boleh kan, sudah di suratnya itu baru dia bosnya aku lihat kan. Padahal sebelumnya aku udah liatin sama dia, tapi dia nggak ngeh guys, karena kan pikirnya dia kan aku istrinya orang Irlandia kan, suaminya orang Irlandia, ngapain pakai begitu-begitu lagi gitu loh ya. Tapi karena masalah gajian dia nggak bisa lebih dari 1 bulan bayar cash, makanya dia lihat lagi, baca lagi surat yang aku kasih ke dia gitu loh guys, gitu ceritanya. Nah, maksudnya akhirnya ke konsulat ya, anggaplah konsulat ya guys ya, aku lupa sih, pokoknya John B. Guinness itu namanya lah di Kilkenny itu ya, pokoknya anunya pemerintahan di Irlandia lah guys ya, John B. Guinness. Akhirnya aku diajak kan sama bosku, jadinya bosku itu bapaknya sama bosku ya, cewek ya guys ya, masih lebih muda dari aku. Itu akhirnya bertiga kami di sana kan, mereka bilang sudah ngasih advertisement kemana-mana nggak dapet. Akhirnya aku yang cocok buat pekerjaannya itu gitu kan, operator ini ya, embroidery gitu loh guys ya, karena aku asistennya ada kan, ketua aku, supervisornya ada, aku di bawahnya itu, seperti itu ya. Kan cocok guys ya, operator mesin bordir kan cocok banget. Aku udah pernah bikin videonya itu ya, bakalan aku taruh di box description ya guys ya, aku ngapain aja di tempat kerjaku dulu itu. Nah setelah itu ternyata sama John B. Guinness itu oh iya, nanti sebelum suratnya keluar dia nggak boleh kerja dulu ya. Akhirnya ya nggak kerja guys. Terus katanya bosku, ya maaf ya Yuki ya, nanti kalau kamu sudah visanya keluar kamu balik lagi ke sini ya. Nah setelah visaku keluar ternyata dia udah ada orang guys. Makanya nanti kalau misalkan buka Sabtu Minggu, biasanya kan mereka buka sampai Jumat. Kalau ada Sabtu Minggu buka, bakalan panggil aku lagi gitu kan. Setelah aku keluar visa, pas ada buka Sabtu Minggu, mereka panggil aku. Terus aku mulai nggak nyaman lah guys kerjanya. Masalahnya penggantinya aku itu cowok itu dia punya kakak, setiap ada kerjaan selalu dikasih dia kan. Makanya terus akhirnya aku harus pulang dulu. Maksudnya misalkan pekerjaannya ini cukup hanya untuk bertiga, kami kan berempat semuanya. Itu sorry Yuki, pekerjaan cuma segini. Kan yang paling baru aku akhirnya kan, jadinya cukup untuk bertiga aja Yuki. Itu supervisornya sama ngomong sama yang gantinya aku yang cowok itu. Kalau bosnya aku tuh nggak tahu di lapangannya guys, karena kan bosku suka banget sama aku kan. Cuman di lapangan mereka nggak tahu ya. Jadinya akhirnya aku disuruh pulang dulu. Aku kan nggak enak kok gitu sih, kok disuruh pulang dulu. Aku aja disuruh pulang, seharusnya kalau suruh pulang 2 orang dong gitu kan. Ya sudahlah, jadinya aku sudah mulai nggak nyaman ya guys ya. Aku udah nggak mau lagi kerja di sana lagi kan. Akhirnya ya mudah-mudahan aku nggak dipanggil-panggil lagi gitu ya, karena kan kayaknya kok tambal butuh aja. Kalau pas lagi ke pekerjaan banyak aku dipanggil. Terus kalau misalkan ngaden itu loh guys, kalau orang perawan itu namanya ngaden. Kalau nanti pekerjaan sedikit aku dulu dipulangin, kan nggak enak guys itu kan, ya kan nggak adil kan, not fair bagi aku ya. Jadi enggak lah, nggak nyaman. Kalau kita kerja nggak nyaman buat apa ya kan guys ya, mending ngosek WC yang penting nyaman kan. Bener nggak? Nah, terus sambil gitu aku kerja di hotel kan, ngebabu di hotel. Cuman kan di hotel itu kan bagi aku nggak kuat di hotel, karena itu ada jam-jaman gitu loh guys. Kalau ada jam-jaman itu aku bisanya kerja Sabtu Minggu aja, karena impossible aku Senin sampai Jumat, karena daycare anak-anakku mahal. Jadinya gajiku nggak nutup untuk bayar daycare penitipan anak 3 orang, itu nggak nutut guys kalau aku kerja full day ya. Jadinya aku makanya pilihnya Sabtu Minggu doang. Sabtu Minggu doang itu mesti kebetulan rame di hotel. Masalahnya kan orang over sleep ya, maksudnya nginepnya tambah lagi karena habis gogok-gogok gitu loh guys ya, party-party kan biasanya di hotel-hotel itu kalau ada pernikahan apa-apa itu rame kan. Jadinya malam minggu itu pasti rame. Pas hari minggunya itu aku kerjanya 7 kali ya guys ya, Sabtu Minggu, Sabtu Minggu, Sabtu Minggu, Sabtu berhenti aku jam terakhir ada 7 itu aku berhenti. Itu aku berhenti guys ya. Masalahnya ini ada jam-jaman gitu loh guys ya. Kalau kita misalkan kurang nggak terlalu kotor itu 15 menit, tapi kalau misalkan kotor itu kita 30 menit. Tapi kadang kalanya itu kotor banget. Yang terakhir itu yang hari ke-7 itu aku kotor banget. Masalahnya mutahnya orang mabuk itu loh guys ya, di mana di kasur aku harus ganti itu kan. Habis gitu dia jadinya semua bed itu isi, itu berarti 3 bed ya, semua isi ya, bed besar, bed kecil-kecil 2, sama ada 2 baby cot guys, itu keluarga ya, room keluarga ya. Jadinya itu makanannya di mana-mana. Terus ya itu nggak apa-apa ya makanan ya, sesibuk apapun aku sambil lari-lari pada lo guys kerjanya guys ya, sambil lari-lari. Tapi itu nggak nutut jamku guys. Jadinya waktu itu aku kayaknya satu room itu 1 jam. Masalahnya kan aku geli sama muntahnya orang itu kan. Jadinya kan kerjanya aku nyimit-nyimit. Itu di satu room itu 1 jam. Terus di room yang lain itu pas di VIP-nya guys, itu orang lagi honeymoon. Jadinya KD itu kondom itu guys. KD itu di mana-mana gitu loh guys ya. Pokoknya aku berpikir kan sambil ngelamun kan, itu bersih-bersihnya aku, oh loh, ini ngapain aja semalam, gaya apa aja, apalagi kan aku otak kotor guys. Cia, otak kotor. Iya guys ya kan, ngeres kan ya kan. Siapa sih nggak ngeres ya seperti aku ya guys. Aku ini orangnya memang ngeres guys. Cia, ngeres. Otak kotor ya. Itu aku lihat
KD di mana-mana itu aku sambil menghayal ya guys, menghayal bersih-bersihnya. Lo ini ngapain aja, gaya apa aja, ada di deketnya, pokoknya di mana-mana lah guys ya, pokoknya di mana-mana lah ya. Itu di kamar mandi ada, di sebelah di bawahnya kursi ada, pokoknya di bawah jendela ada, di anunya kasurnya itu banyak, malah di bawah kasur itu. Pada saat aku ganti spray itu kan, ini kasurnya aku dorong itu banyak di bawah lo guys. Apa-apaan sih orang ini semalam kan gitu kan. Akhirnya di sana aku juga lama kan. Jadinya 2 kamar itu aku 2 jam. Jadinya pas break itu loh kaget kan, supervisor manajernya aku, Yuki kamu sekarang nge-break baru 2 kamar kamu dapat. Ya soalnya ini loh, aku udah jelasin kan gini-gini. Ternyata no excuse, no excuse, aku berhenti aja dah. Karena aku udah kerjanya sambil lari-lari, masih nggak keburu waktu. Memangnya kalau muntahnya orang itu seperti kayak muntahku atau suamiku atau anak-anakku, pasti kan agak cimit-cimit kan guys ya. Terus kita lihat KD, bukan KD-nya kita, KD-nya orang, memang sih kerjanya pakai glove ya. Tapi kan juga bakalan cimit-cimit juga, kan sambil ngelamun akhirnya. Ya wes lah, sudah aku kerja. Terus aku berhenti guys ya, aku udahlah, aku pamitan, aku berhenti, aku nggak mampu ya, nggak mampu lah, nggak sampai ke sana. Bagi aku kerja di hotel berat gitu loh guys ya. Maaf ya teman-teman ya, kita beda ya. Mungkin teman-teman yang lain lebih strong, lebih kuat daripada aku. Kalau aku enggak. Aku sebenarnya wanita manja. Terus habis gitu, akhirnya terus aku dimasukin sama mertua di kantin ya guys ya, summer tahun lalu ya. Sekarang berarti 1 tahun ya guys aku udah kerja ya. Summer tahun lalu aku dimasukin di kantin sama mertua aku. Aku suka banget aku kerja di kantin. Sudah ya, senang ya guys ya. Aku bakal ntar di box sebentar kerja di kantin. Ya di sini juga guys, Columbia ini kan perusahaan besar ini ya, apa? Susu, keju, terus ya seperti itu lah, pokoknya ingredient Ireland ya guys ya. Jadinya banyak, jadi ada kantinnya juga. Kebetulan mertua aku juga dikerja di kantin. Terus yang mertuanya kakak iparku itu manajernya ini guys, MLS ini ya, cleaning company ya. Jadinya sekarang Columbia ini udah pinter, mereka nggak ambil karyawan reguler, mereka ambil karyawan melalui kontraktor ya. Ini kontraktornya guys ya, walaupun kerja di kantin tapi aku melalui perusahaan ini gitu ya guys ya. Jadinya bukan reguler karyawan Columbia Ingredient Ireland seperti itu. Jadinya aku ikut kontraktor ya. Habis gitu enjoy guys ya. Tapi ya nasib ini ya guys ya, akhirnya aku harus mudik kan karena almarhum emak. Ya udahlah guys ya. Setelah itu pas aku balik ke sini, setelah aku kerja di kantin, setelah summer kan jadi kan liburan 3 bulan aja guys. Setelah summer holiday itu aku nggak bisa lagi kerja di kantin. Masalahnya di kantin kan full day, full time gitu loh guys ya. Jadinya 8 jam di kantin, dari jam 8 sampai jam 4. Aku nggak bisa karena Jerry sekolah, sedangkan suami kerja. Yang harus jaga itu ya kalau nggak Jerry ya suami. Tapi kan suami kerjanya jauh, jadinya dia pulang jam 6 sore. Aku juga nggak bisa karena kan harus Jerry. Jadinya Jerry itu pulang setengah 5, aku berangkat kerja itu jam 10 kurang 5 menit. Kadang-kadang 5 menit kurang, sekarang sih tambah berani 5 menit kurang 5 gitu. Jadinya akhirnya dapat ya cleaning service ya guys ya. Jadinya karena part time-nya di sini yang gampang itu cleaning service aja. Baginya ya inilah guys ya, kalian udah lihat kan cleaning service ya. Tapi alhamdulillah guys ya, aku ngebabu ya, happy banget. Jadinya aku nyaman banget, walaupun aku bagiannya kebetulan ya guys ya, aku ngebabunya di sekarang ini bagian ngosek WC ya kebetulan ya. Jadinya aku bener ngebabu banget. Tapi kemarin ini aku punya temen baru bagian handling pintu ya guys ya, semenjak miskor ini. Jadinya ada bagian baru itu lap-lap hanya handle pintu, gagang pintu tuh guys semua, tapi seluruhnya yang di sini. Tapi nggak sampai seluruh banget, pokoknya ya di daerahku, di gedungku ini semuanya dia. Sampai ke parkiran di sini tuh yang untuk handle itu dia ya guys ya. Itu dia pernah kemarin itu dia ini lagi down ya, feeling down. Masalahnya pas dia say hi masuk ke, kan harus ke knock kan. Hai, mau masuk itu kan padahal cuma hai, cuma lap-lap pintu depan sini, harus kan pintu dalamnya kan harus ketemu orang di dalam kan guys ya, di kantornya ya. Karena kan di gedung admin ini tempat aku kerja sekarang itu kan banyak room kantornya ya, jadi banyak pintu ya. Berapa ya kayaknya 36 bawah 36 atas deh guys, seperti itulah ya. Itu semuanya temenku itu yang bilang. Tapi pada saat dia feeling down, dia minder guys, karena kan pada saat knock hai, dia nggak dibales hai. Tapi katanya aku, kenapa wes nggak usah dipikir, nggak usah rendah diri. Harus kita banggain diri kita, bener nggak guys? Rendah diri nggak boleh, kerendah hati ya bagus katanya aku kan. Terus katanya aku, malah dia bilang gini, biarin aja lah Yuki, kalau aku digituin sama orang itu anggap aja aku ini kan Cinderella. Kalau di sini aku memang bagian lap-lap cleaning service katanya dia. Tapi kalau di rumah aku itu ratu. Apalagi kalau aku sudah pakai ini apa? Sepatu kacaku. Cia katanya dia, sepatu kaca katanya aku.
tambah cucok. Jadinya aku suka guys ya. Aku itu berteman itu ya suka karena aku memang orangnya welcome ya. Aku berteman sama siapa aja. Bagi teman-teman semua yang belum kenal aku, setelah kenal aku pasti kalian bakalan love aku. Love aku ya guys ya. Nah itu, jadinya aku suka kata-kata temanku itu ya, bener juga ya. Jadinya jangan khawatir ya, semua babu-babu di luar sana kalian itu Cinderella. Jadinya enjoy aja kan. Apalagi aku bagian ngosek WC di sini ya teman-temanku. Maksudnya pekerjaanku lebih banyak dari teman-teman yang lain di sini emang. Terus aku selalu pulang terakhir daripada teman-teman yang lain kan, karena sekarang kan Miss C belum banyak orang-orang yang masuk ya guys ya. Cuman aku kan namanya banyak pekerjaanku. Terus katanya temanku yang si Cinderella itu, aku selalu panggil dia, "Hai Cinderella" gitu. Soalnya kan aku di sini kalau papasan sama teman-temanku ya guys ya, misalkan temanku namanya siapa, misalkan Meri, "Hello Meri." Mesti kalau aku papasan, kalau satunya, "Hello Bridget." Terus, "Hello Cinderella," aku gitu. Aku memang orang yang gitu guys ya. Katanya teman-teman di sini aku selalu orangnya ceria, ramah, happy katanya. Alhamdulillah ya. Kalau memang karakter atau personalitinya aku begitu ya guys ya. Amin. Nah jadinya aku selalu bilang, "Yuki, kamu aku nggak apa-apa pulang duluan." "Nggak apa-apa, pulang aja, ngapain, nggak usah tunggu-tunggu aku kan kerjanya enjoy." Ketawa teman-temanku. Ya seperti itulah guys ya. Jadinya sampai sekarang ini akhirnya aku ngebabu tapi ya alhamdulillah guys, kan aku break dari anak-anak aku. Kan bosen di rumah terus itu loh. Apalagi terus aku make some money ya, walaupun duit receh ya guys ya. Yang penting nikmatnya itu ya that's my own money. Seperti itulah guys ya. Aku mau pakai sesuka semau aku. Mau aku apain, gak urus. Suamiku gak pernah urus duitnya aku. Dari dulu dia, walaupun aku masih jadi pengusaha di Bali, dia gak pernah urus guys. Dia juga gak pernah, maksudnya support aku dalam usahaku, dia enggak. Itu duitnya aku sendiri ya. Dulu waktu masih ada almarhum adikku ya, sama adik ya istilahnya seperti itu guys ya. Kayaknya segitu aja guys cerita kisah ngebabu, istri bule ngebabu di Irlandia dari awal sampai saat ini. Oke Pergi guys ya. Akhirnya pulang ya guys ya. 15 menit aku ngedabus. Ya segitu aja deh guys cerita aku ya. Thanks million for watching my video istri bule di Irlandia. Kalau ada kritik, saran dan pertanyaan silahkan di komen ya. Karena kritik, saran dan pertanyaan kalian akan aku jadikan sebagai konten videoku selanjutnya. See you on my next video. Bye bye. Bye bye. Kikis love from Ireland. Selon. Kebetulan aku mau berhenti di sini guys. Mau balikin kuncinya yang aku bawa dari ini ya, gedung adminnya aku ya.